Baik, kita masih membahas malam hari ini jalan tengah ojol versus aplikator, masih bersama dengan Bang Adian Apitupulu dari Komisi 5 DPR RI, lalu juga Bu Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Mas Rian Wanda dari Indrev Indonesia, dan juga Mas Muhammad Raffi Assegaf dari Maxim Indonesia, masih bergabung bersama kami ya Mas Raffi. Baik, nanti kita coba akan sapa lagi Mas Raffi. Saya akan minta tanggapan langsung dari Bu Lili, apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan oleh Bang Adian. Bu Lili. Ya, kalau pastinya kami mendukung lah. 10% kami pasti mendukung. Karena apa? Karena selama ini kami kan terbebani dengan potongan 20 sampai 50-70%. Sehingga kami ketika ngebit itu pendapatan kami sangat jauh berkurang. Kedua, saat ini kami juga apa ya Bang? Karena kebanyakan driver sehingga kami untuk mendapatkan orderan itu sangat sulit. Bahkan dari jam 6 pagi keluar sampai jam 9 malam belum tentu kami dapat lebih dari 10 orderan. Dan itu pun kalau kami tidak masuk ke ada program yang namanya program hemat dan lain sebagainya, itu kami tidak akan pernah dapat orderan. Dengan program hemat yang harus kami berbayar, kami membayar kepada aplikator. Nah, untuk itu kami juga merasa apa ya, mendukung penuh upaya-upaya Bang Adrian terkait 10% tersebut, potongan maksimal 10% ya. Terus kedua juga selama ini hak-hak kami sebagai apa ya, driver ataupun bekerja di perusahaan platform ini tidak pernah terpenuhi. Contohnya ya seperti kalau perempuan pasti melahirkan, keguguran dan lain sebagainya, ketika mereka rehat otomatis kan tidak ada apa ya, pemasukan, sehingga mereka juga membutuhkan hal itu. Nah, kami berharap ke depannya itu memang ada kebijakan atau regulasi yang berpihak pada kawan-kawan driver ketika kawan-kawan sakit, ketika kawan-kawan perempuan-perempuan ini cuti, hamil, haid dan lain sebagainya, itu benar-benar mereka bisa mendapatkan itu. Kedua juga aplikator mungkin ya kami minta untuk semacam kesejahteraan kami seperti asuransi, contoh BPJS dan lain sebagainya ditanggung oleh pihak aplikator. Jangan kami terus selama ini artinya mereka pakai mandiri dan itu klaimnya sangat sulit juga di BPJS. Contohnya ketika kami mengantar penumpang, kami ketika jalan dari rumah misalkan, kami berangkat mencari orderan, nah kami yang tidak kami inginkan, kami kecelakaan, itu tidak bisa kami cover karena kami sedang tidak, mereka dianggap bahwa kami adalah obit, tidak sedang ngebit. Kalau ngebit mereka bilangnya bahwa kami ketika membawa penumpang atau sedang membawa orderan itu baru bisa mereka klaim. Nah itu kemana yang kami bayar setiap bulannya itu. Nah BPJS juga harus tanggung jawab terkait hal itu. Saya sebelum nanti akan minta tanggapan dari Bang Adian, tapi saya akan langsung ke Mas Raffi lagi. Mas Raffi, kalau tadi tuntutan dari Bang Adian salah satunya adalah ini tuntutan bersama rekan-rekan driver ojek online begitu. Kalau bisa diturunkan lagi, kan dari Maxim Indonesia sendiri masih 15% ini Bang. Kira-kira apakah bisa kemudian diturunkan menjadi 10%? Bisa lah. Ya, terima kasih Mas. Izin Pak Adian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, ini untuk menjawab apa namanya statement dari Pak Adian berkaitan dengan potongan 10%. Jadi saya akan kasih gambaran seperti ini. Kurang lebih kami hampir di seluruh aplikator gitu ya memiliki 2 aplikasi yang beroperasi begitu. Yang pertama itu untuk passengers gitu ya. Kemudian yang kedua itu untuk mitra pengemudi, gitu. Nah, ini hampir di seluruh aplikasi. Untuk potongan komisi yang berjalan sampai saat ini, dari kami Maxim, tadi kami sudah sampaikan potongan kami maksimal di 15%, memang dialokasikan untuk ke aplikasi yang ada di mitra pengemudi. Di Maxim namanya adalah taxi driver. Gitu. Nah ini memang sesuai dengan regulasi yang berjalan, potongannya berlangsung di sana. Nah di satu sisi terdapat satu aplikasi lagi yang umumnya dipakai oleh customer, yang biasanya kita selalu pakai sehari-hari. Begitu. Nah untuk aplikasi ini memang jika tadi Pak Adian juga sudah sampaikan, mungkin di beberapa apa namanya media-media lain selalu disampaikan ada biaya jasa aplikasi yang dibebankan ke customer dan lain sebagainya. Memang secara regulasi belum ada. Begitu. Maka secara regulasi ini kami sangat berharap untuk mungkin nanti ke depan bisa untuk diregulasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan 10% dari sisi kami tentu berharap dan memohon dengan segala hormat untuk dapat dikaji.
Begitu, karena memang potongan yang saat ini kami lakukan itu digunakan untuk salah satunya adalah operasional. Operasional untuk perusahaan, untuk karyawan, begitu ya. Kemudian untuk pengembangan aplikasi, dan itu kami ambil dari bagian keuntungan kami. Dan jika saya bisa berbicara mengenai range, itu tidak terlalu besar, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa saya sampaikan di 3-4%. Untuk apa? Untuk kita bisa berinovasi, kita bisa berevolusi. Jadi aplikasi juga akan semakin baik, dengan customer juga nantinya akan semakin baik, dengan mitra juga akan lebih mudah untuk menggunakan. Itu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan untuk pemahaman di awal. Terima kasih. Bang Adian, responnya. Begini, ini kan kita negara hukum, tidak boleh ada pungutan lain terhadap siapapun rakyat Indonesia di luar yang ditentukan oleh hukum. Hukum kita menjelaskan 15% plus 5. Oke, 15%-nya itu adalah di dalamnya sudah include jasa aplikasi. Sudah include semuanya. 5%-nya tunjangan kesejahteraan driver. Itulah kira-kira bahasa aturannya secara garis besar. Oke, jangan ada pungutan di luar itu. Ini Republik Indonesia. Jangan kata lu ambil dari penumpang, lu ambil dari driver, lu parkir aja ada perdanya. Nah, ini selama bertahun-tahun ada pungutan bertriliun-triliun rupiah tanpa dasar hukum. Ini nggak benar. Itu loh. Kalau kita lihat misalnya komponen-komponen, gue punya ratusan buktinya. Komponen-komponen pembiayaan, kan problemnya begini. Dia penumpang, dia konsumen, gue driver. Apa yang tampil di handphonenya sebagai konsumen dan tampil di handphone gue sebagai driver nggak sama. Gitu loh. Nah, inilah yang aneh. Harusnya tampilannya sama dong. Biar driver tahu. Oh, konsumen bayar berapa. Gitu loh. Nah, ini kan tidak ada yang tutup-tutupi. Kalau tampilan di konsumen pemesan ya, misalnya gini. Ada biaya aplikasi. Oke. Ada biaya lokasi, 18.000 tuh kalau ke Halim. Oke. Ada biaya keamanan perjalanan, Rp1.000. Nanti bisa nongol tiba-tiba biaya hijau katanya buat pohon dan sebagainya. Ini dasar hukumnya apa? Jadi transparansi ini yang kemudian Anda juga harus dorong, begitu? Loh, ini bukan persoalan transparansi, tapi persoalan kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum. Gini, kalau kemudian perda parkir saja ada, ini yang triliunan loh. Nggak ada aturannya dan bisa dikutip dari rakyat begitu saja. Selama bertahun-tahun. Oke lah. Yang kemarin terserah, hentikan. Jangan ambil yang di luar daripada 15% itu. Dan 5% itu. Karena kalian sudah ambil, kita tidak bisa menggugat lagi. Kecuali kita gugat penggelapan loh. Kita gugat penggelapan. Turunkan jadi 10%. Mau cerita menarik? Apa nih, Bang? Cerita menarik begini. Orang bilang Goto rugi. Yang rugi siapa? Gotonya, Gojeknya enggak. Goto itu holding induknya. Di bawah Goto ini ada 14 perusahaan. Anak-anak perusahaan ya? Termasuk Gojeknya. Kuartal 3 2024, Gojek itu mendapatkan pendapatan kotor itu sekitar 10,3 triliun. Sementara pada kuartal yang sama, Goto itu punya pendapatan kotor 13, sekian triliun. Jadi dalam kuartal ketiga tahun 2024, kalau secara ekonomi menurut teman-teman yang mempelajari ekonomi bercerita pada saya, maka Gojek dan para driver ini menyumbangkan paling tidak 79,1% terhadap Goto. Berarti kan luar biasa perkembangan bisnis untuk transportasi digital. Dan ada analisa lain dari teman-teman yang mengerti ekonomi mengatakan bahwa selama ini driver-driver ini uangnya itulah yang dipakai untuk pengembangan anak-anak Gojek yang lain. Itu loh. Nah, sudahlah. Kalian sudah sejahtera. Sekarang waktunya berbagi kesejahteraan dan driver. Mau nggak? Kalau mau nggak usah berdebat. Dan nggak usah juga pakai buzzer-buzzer nyerang person to person. Karena saya juga bisa ngelawan gitu. Baik, saya langsung minta tanggapan. Mas Rian, ini tanggapannya. Mau tidak berbagi dengan kesejahteraan dengan para driver-driver? Begitu. Dari Indra sendiri? Yang pertama saya mau mengklarifikasi, klarifikasi sih. Menjelaskan bahwasannya kalau proses in-drive kan karena cash. Jadi tampilannya sama. Tampilannya sama? Sama, kan aplikasinya sama. Jadi nanti... Berarti yang dipakai antara pengemudi atau penumpang driver, satu aplikasi. Satu aplikasi, begitu? Jadi driver juga tahu penumpang bayar berapa karena dia bayarnya cash.
driver juga tahu dia akhirnya dapat berapa. Nah, di dalam aplikasi juga walaupun misalnya Mas bukan driver, Mas bisa langsung jadi mode driver dan bisa langsung lihat di situ berapa potongannya dan VAT-nya berapa. Jadi transparansi kita terhadap setiap potongan yang kita lakukan itu hanya komisi dan PPN. Begitu kira-kira. Benar kata Mas dari Maxim tadi, mereka punya 2 aplikasi. Mungkin itu alasannya. Kalau kita kan cuma 1. Jadi secara operasional itu rendah. 2 aplikasi itu ada yang ke konsumen, betul, ada yang ke driver. Iya, kalau kita kebetulan Bang, 48 negara 1 aplikasinya Bang. Jadi mungkin secara cost kita bisa lebih kecil. Nah, seperti yang Bang Adian katakan tadi, mau nggak kita berbagi? Ya sebenarnya kalau dari InDrive, di setiap perjalanan itu kita berbagi, artinya memastikan driver kita dapat lebih banyak dari yang artinya yang seharusnya gitu. Jadi karena komisinya kecil, dia punya kemungkinan untuk mendapatkan sama atau sedikit lebih banyak. Nah di aplikasi kita itu kan bisa nego juga Bang. Jadi negosiasi di kita itu menciptakan driver dan penumpang itu concern. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Ordernya juga dipilih satu sama lain, penumpangnya dipilih, driver dipilih. Jadi kita benar-benar tidak punya algoritma. Jadi semua orang bisa menggunakan aplikasi InDrive secara bebas dan secara adil. Nggak punya algoritma. Jadi kebebasan itu yang terus kita pegang teguh sesuai dengan tagline kita itu fighting injustice, melawan ketidakadilan. Saya rasa pemaksaan untuk mengambil sebuah order itu adalah sebuah ketidakadilan. Makanya kita mengimplementasikan semua keadilan dari mulai memilih driver, penumpang, harga, dan segala macam. Jadi saya kira masalah ini yang dihadapi driver sekarang adalah masalah yang harus kita berikan atensi yang lebih. Karena teman-teman driver, apapun perspektif perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan kita sebagai konsumen, sebagai mitra dan segala macam, punya kewajiban harian yang harus kita jamin pendapatannya. Gitu. Jadi sekiranya kalau dari InDrive, kalau ada undang-undang kira-kira yang sudah diketok palu oleh pemerintah atas 1-2 hal, ya kita pasti jalankan pasti. Berarti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili terkait dengan asuransi dan segala sesuatu ini? Iya, jadi kita sekarang pendekatan kita baru nego ke BPJSTK untuk memberikan harga yang murah, Bu. Mungkin teman-teman dari tim Ibu juga ada yang di InDrive dan sudah bergabung gitu ya. Kedepannya kalau misalnya nanti menjadi sebuah kewajiban ya pasti akan kita hitung ulang dari secara bisnis. Tapi kalau apakah turun ke 10% dan segala macam, pada saat ini kalau perhitungan kita mungkin nggak? Mungkin. But it's bad for business of course. Karena di kita sendiri aja untuk perhitungan asuransi perjalanan itu rata-rata 150 sampai 250 per perjalanan. Kita ada 2, Jasara Harja dan CAP. Berarti sekitar 400 atau 450. Ya salah dong. Karena begini, ketika lu bikin SIM, lu harus bayar Rp50.000. Betul, tapi kalau Jasara Harja hanya mengcover yang kita tabrak. Jadi kalau perjalanan transportasi online, bahkan kecelakaan tunggal bisa tercover. Enggak, kalau Jasara Harja. Jadi mohon maaf Pak. Jadi kenapa Jasara Harja memberikan paket baru untuk transportasi online? Karena dia mengcover seluruh, mau 6 orang, 7 orang, 8 orang dalam mobil. Sebenarnya nanti kita bukalah aturannya. Kenapa? Karena semuanya sudah dipungut asuransinya. Dan problemnya adalah tidak ada klausul double claim. Nggak ada klausul double claim. Jadi kalau lu pakai Jasara Harja dibayar di asuransi lain, tidak bisa asuransi lain itu membayarkan biaya untuk ini. Nah, Jasara Harja itu dalam beberapa peristiwa yang gue temui, bahkan kecelakaan tunggal dibayarkan juga. Nah, lebih baik kita kuatkan Jasara Harjanya karena mereka sudah bayar. Ada nggak hitungannya? Maka bayar STNK, ada SWD JKLP, itu juga bayar kan? Ada asuransinya, ada SIM Rp50.000, itu juga kan ada bayar kan? Dan permainan asuransi ini kan dari akumulasi, dari volume, tidak dari per peristiwa sebenarnya. Karena bisa dihitung trafiknya dari 1 juta peserta asuransi, berapa yang meninggal, berapanya itu bisa terbaca. Ada algoritmanya gitu loh. Nah dari situ ada nggak pembicaraan berapa yang harus lu bayar ke Jasara Harja per kali keberangkatan, per trip misalnya. Kenapa? Karena sudah ada
asuransi di STNK, asuransi di SIM, asuransi yang lain lagi gitu loh. Jangan dong kemudian karena mereka tidak punya akses politik, akses hukum dan akses pada kekuasaan, dijadikan objek asuransi juga. Sudah objek aplikator, objek asuransi, habislah hidup mereka. Oke. Baik. Bang Adian, apa yang kemudian akan didorong oleh Komisi 5 DPR RI selanjutnya begitu? Karena kan semua pihak tentunya menginginkan agar memang undang-undang terkait dengan bisnis transportasi daring ini segera terwujudkan begitu. Ini kan juga hak-hak dari rekan-rekan driver bisa tersalurkan. Singkat saja, Bang. Ya, membuat undang-undang tidak mudah. Ya. Perhubungannya ada di Komisi 5, teknologinya di Komisi 1. Tentang mereka yang melakukan aktivitas ekonomi di situ bisa Komisi 9, bisa Komisi 7, tergantung UMKM atau ketenaga kerjaan. Oke, itu akan kita jalani secepat-cepatnya semampu kita. Walaupun akan terbentur dengan banyak problem karena lintas komisi dan sebagainya. Lintas komisi, lintas institusi yang lain. Tapi di luar daripada itu ada banyak banget anak-anak driver dan keluarga driver yang butuh kesejahteraan. Gini, buruh lapar banyak. Petani lapar banyak, nelayan lapar banyak. Tapi dalam pemberitaan, bos, yang lapar sampai mati kelaparan, driver online. Baik. Berat betul hidup mereka. Perjuangan kita semua artinya tidak hanya rekan-rekan pengemudi, driver online, tapi juga... ini yang saya mau menantang terbuka. Saya mau menantang terbuka teman-teman aplikator. Kita duduk sama-sama, perwakilan driver, perwakilan kementerian, perwakilan DPR, perwakilan aplikator, kita buka data masing-masing. Di mana yang bilang bad to business? Di mana unsur bad to businessnya? Ayo kita buka. Tapi fair ya. Berapa biaya server lu, berapa biaya operasional segala macam, kita fair. Karena mereka ini tidak mengejar keuntungan besar sebenarnya. Tapi dari volumenya. Besar kecilnya keuntungan itu bukan dari jumlah saya bawa penumpang satu, saya dapat biaya gede, enggak. Tapi dari volumenya. Volumenya ini gila sekali. Sampai 2022 itu kalau tidak salah, 100 juta transaksi per bulan atau rata-rata 3,2 juta transaksi per hari. Itu dari Gojek. Itu dari... Belum yang lain. Gede banget. Gede banget. Semoga duduk bersama ini segera terwujud. Tidak hanya aplikator duduk bersama dengan menterinya, begitu ya. Tapi juga duduk bersama dengan Bang Adian, bersama dengan perwakilan dari... Berani nggak? Gitu. Berani nggak InDrive, Maxim, Gojek, dan Grab. Itu loh. Kita tunggu ya Bang ya, duduk bersamanya. Jangan berdua-berdua ya, jangan bisik-bisik ya. Kalau perlu difasilitasi TVRI, dipublikasikan gitu loh. Baik. Boleh saya kasih... Singkat saja Pak, singkat saja sebelum jadi, yang mau saya sampaikan adalah seandainya satu perjalanan itu misalnya 10.000 ya Bu ya. Terus kan kita ngambil 10% 1.000. Nah tadi dari asuransi aja kita udah Rp400, berarti kan 40% dari yang kita dapat. Jadi apakah itu akan buat kita crippled? Enggak. Tapi tentu secara proses bisnis akan sulit kita untuk berkembang di kemudian hari. Akan tetapi saya sangat memahami bahwasannya 10% itu datang dari mana, karena itu memang bawa berat. klausul kontrak asuransinya. Ayo kita periksa. Duduk bersama itu tadi salah satunya ya. Gitu loh. Satu perjalanan Rp400. Satu driver itu bisa 10 kali perjalanan. Berarti per hari mereka setorkan berapa? 4.000. Logis? Tidak. Nanti gitu kita tunggu duduk bersamanya seperti apa. Tapi ada harapan-harapan yang kemudian dituliskan dari simbol arah angin TVRI, yakni pesawat kertas. Dari Bang Noel sendiri tadi menuliskan jangan eksploitasi driver ojol. Lalu juga Bang Adrian, keselamatan rakyat adalah hukum yang terutama. Nah, itu yang kemudian disuarakan oleh Bang Adrian. Driver ojol bukan mitra, driver ojol adalah pekerja. Itu suara dari Bu Lili dan juga dari Mas Rian. Ada transparansi dan juga keadilan adalah kunci utama. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Rian. Terima kasih Bu Lili, terima kasih Bang Adrian. Terima kasih sekali lagi. Kita tunggu duduk bersamanya. Jadi tidak hanya aplikator dengan para dengan menteri-menteri saja, tapi juga duduk bersama. Yang semua penting pihak kita begitu ya. Diundang itu yang penting. Dan yang juga terakhir DPR kita belum diundang. Mas Raffi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami via daring. Mas Raffi, salam sehat selalu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Demikian arah angin TVRI edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih.